Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 246. Tapi, Han, kita khawatir. Apa yang terjadi tadi sangat serius. Lebih baik memeriksakan dirimu untuk memastikan semuanya baik-baik saja, ujar Najwa dengan nada lembut. Hanifah tersenyum, menghargai kepedulian dan kekhawatiran sahabatnya. Aku mengerti kekhawatiran kalian, tapi aku sudah mengenal kondisiku dengan baik. Aku akan mengikuti saran dokter dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi migrain dan stresku. Kalian berdua sudah sangat membantu dan aku sangat berterima kasih atas perhatian kalian. Najwa dan Shirley saling berpandangan, akhirnya mengerti keputusan Hanifah. Mereka tahu bahwa Hanifah adalah orang yang cerdas dan berpengalaman dalam menghadapi kondisinya sendiri. Meskipun masih merasa cemas, mereka menghormati keputusan Hanifah. Baiklah, Han. Jika kamu yakin dan sudah tahu cara mengatasi kondisimu, kami akan mendukungmu sepenuhnya. Tetapi, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk menghubungi kami, ya, kata Shirley dengan tulus. Hanifah tersenyum dan mengangguk. Tentu, aku akan menghubungi kalian jika ada sesuatu. Terima kasih atas dukungannya. Aku benar-benar beruntung memiliki kalian. Najwa dan Shirley merasa lega mendengar kata-kata Hanifah. Mereka berjanji untuk tetap ada dan mendukung Hanifah dalam setiap langkahnya. Bersama-sama, mereka melanjutkan hari mereka dengan rasa persahabatan yang lebih kuat. Meskipun Hanifah menolak untuk pergi ke klinik, Shirley masih merasa khawatir dengan kondisi sahabatnya. Dia merasa bahwa ada langkah lebih lanjut yang perlu diambil untuk memastikan bahwa Hanifah mendapatkan perhatian yang tepat. Dalam hatinya, Shirley memutuskan untuk memberitahu Prof. Rama tentang keadaan Hanifah. Shirley, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi aku yakin Hanifah akan baik-baik saja. Aku sudah tahu bagaimana cara mengatasi migrain dan stres yang dia alami, ujar Hanifah dengan suara lembut. Shirley memandang Hanifah dengan penuh kekhawatiran. Aku tahu, Han. Tapi sebagai mantan suamimu, Prof. Rama mungkin tahu lebih banyak tentang kondisimu. Dia bisa memberikan saran atau bantuan yang lebih. Aku hanya ingin memastikan bahwa kesehatanmu tidak terabaikan. Maaf, Shirley, aku tidak mau lagi berurusan dengan Tante Hilya karena kalau Prof. Rama membantuku, Tante Hilya pasti akan semakin marah kepadaku dan membuat masalah lagi di hidupku. Aku lelah, Shirley, jawab Hanifah, dengan perasaan yang campur aduk. Shirley menatap lembut sahabatnya itu. Dia paham apa yang menjadi kekhawatiran Hanifah. Sontak saja, Shirley mengusap lengan Hanifah dan menganggukkan kepala. Baik, Han, kamu yang lebih tahu itu. Aku menghargai keputusanmu, kata Shirley, pada akhirnya. Setelah Hanifah menolak tawaran Seri untuk memberitahu Rama, Shirley menghormati keputusan sahabatnya tersebut. Mereka berdua berjalan keluar dari kampus, dan Shirley mengusulkan untuk mengantarkan Hanifah pulang dengan mobilnya. Begini saja, Han. Aku akan mengantarmu pulang dengan mobil. Kamu masih terlihat lemah, dan aku tidak ingin kamu pulang sendirian dalam kondisi seperti ini, ujar Shirley. Dengan penuh kekhawatiran, Hanifah mengangguk lemah, merasa bersyukur atas kepedulian Shirley. Mereka berdua masuk ke mobil Shirley dan memulai perjalanan pulang. Di dalam mobil, Hanifah duduk dengan tenang di kursi penumpang, tetapi wajahnya masih mencerminkan kelemahan yang dirasakannya. Najwa duduk di belakang, memperhatikan kondisi Hanifah dengan cemas. Shirley, aku semakin khawatir melihat Hanifah. Apa yang terjadi tadi sangat serius. Apakah kita harus membawanya ke rumah sakit? Tanya Najwa dengan suara khawatir.
Shirley memandang Hanifah sejenak melalui kaca spion. Dia juga merasa semakin khawatir melihat kondisi sahabatnya itu. Namun, dia ingin menghormati keputusan Hanifah untuk tidak pergi ke rumah sakit. Najwa, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi Hanifah sudah menolak untuk pergi ke rumah sakit. Kita harus menghormati keputusannya. Yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah membawanya pulang dan memastikan dia beristirahat dengan baik, kata Shirley dengan suara lembut. Najwa mengangguk, mengerti bahwa mereka harus menghormati keputusan Hanifah. Meskipun khawatir, dia tahu bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu sahabatnya. Perjalanan pulang berlangsung dengan tenang, tetapi kekhawatiran tetap menghantui hati Najwa dan Shirley. Mereka berdua tetap memperhatikan Hanifah dengan penuh perhatian, siap memberikan bantuan jika dibutuhkan. Sesampainya di rumah Hanifah, Shirley membantu Hanifah keluar dari mobil. Hanifah masih lemah dan bergantung pada Shirley untuk berjalan menuju pintu masuk. Najwa mengikuti mereka dengan hati yang penuh kekhawatiran. Shirley, aku semakin khawatir dengan kondisi Hanifah. Apakah kita harus memanggil bantuan medis? Tanya Najwa dengan suara gemetar. Shirley memandang Hanifah yang lemah di sisinya. Hanifah pasti akan menolak lagi, Najwa. Sekarang, mumpung kita sudah berada di rumahnya, lebih baik kita membawa masuk Hanifah. Biar nanti orang tua Hanifah yang membujuk Hanifah agar mau dibawa ke rumah sakit. Najwa mengangguk, setuju. Ya sudah, Shirley. Kalau gitu, ayo, kita bantu Hanifah masuk ke dalam rumah. Mereka berdua akhirnya membantu Hanifah masuk ke dalam rumahnya. Hanifah masih lemah dan bergantung pada Shirley untuk berjalan dengan hati-hati. Najwa mengikuti mereka dengan perasaan khawatir. Saat mereka memasuki rumah, Umi Khafifah, ibu angkat Hanifah, tiba dengan rasa kaget melihat keadaan putrinya yang lemah. Wajahnya penuh kekhawatiran dan cemas. Hanifah, apa yang terjadi, Nak? Kenapa kamu terlihat sangat lemah seperti ini? Tanya Umi Khafifah, menghampiri dengan suara yang penuh kekhawatiran. Shirley menjelaskan dengan hati-hati tentang keadaan Hanifah dan apa yang terjadi di kampus tadi. Dia menjelaskan bahwa Hanifah mengalami pusing yang parah dan lemah saat berjalan pulang. Umi Khafifah merasa terkejut dan cemas mendengar penjelasan Shirley. Dia kembali mendekati Hanifah dengan penuh kelembutan, memeluknya dengan lembut. Nak, apa yang terjadi padamu? Umi sangat khawatir. Kita harus memastikan bahwa kamu mendapatkan perawatan yang tepat. Kita ke rumah sakit, ya, Nak, ucap Umi Khafifah dengan suara lembut, tetapi penuh kepedulian. Hanifah tersenyum lemah, merasa terhibur dengan kehadiran dan perhatian Umi Khafifah. Terima kasih, Umi. Aku akan baik-baik saja. Ini mungkin hanya migrain dan stres yang kambuh. Aku perlu beristirahat dan mengatur pola kesehatanku dengan lebih baik. Hanifah teringat akan Hilya. Tapi, dia tidak berani untuk menceritakan tentang apa saja yang sudah Hilya katakan dan lakukan padanya di kampus tadi. Umi Khafifah mengangguk dengan penuh pengertian. Tentu, Nak. Umi akan selalu ada di sini untukmu. Jika kamu membutuhkan apapun, jangan ragu untuk memberitahu Umi. Kesehatanmu adalah yang terpenting bagi Umi. Shirley dan Najwa juga turut memberikan dukungan dan memastikan bahwa Hanifah nyaman di rumah. Mereka berdua berjanji untuk tetap ada dan membantu Hanifah dalam perjalanan pemulihannya. Umi Khafifah merasa bersyukur memiliki sahabat seperti Shirley dan Najwa yang selalu ada untuk Hanifah. Namun, kondisi Hanifah terlihat tidak lebih baik setelah beberapa menit.
Begitu Umi Khafifah melihat keadaan Hanifah yang semakin lemah, dia merasa semakin khawatir dan ingin memastikan bahwa putrinya mendapatkan perawatan yang tepat. Dengan penuh kelembutan, Umi Khafifah mencoba untuk membujuk Hanifah lagi. "Nak, melihat kamu seperti ini, Umi jadi sangat khawatir. Umi paham bahwa kamu ingin mengatasi masalah ini sendiri, tetapi Umi merasa lebih baik jika kita memeriksakanmu ke rumah sakit. Mereka bisa memberikan penanganan yang lebih baik dan memastikan bahwa kamu mendapatkan perawatan yang cukup di sana," ujar Umi Khafifah. Dengan suara lembut membujuk putrinya. Hanifah merasa terharu dengan kepedulian Umi Khafifah, tetapi dia tetap teguh pada keputusannya untuk tidak pergi ke rumah sakit. Dia mencoba menjelaskan dengan lembut. "Umi, aku sangat menghargai perhatianmu. Namun, aku merasa bahwa ini adalah migrain dan stres yang kambuh. Aku ingin mencoba mengatasi masalah ini dengan cara yang aku tahu terlebih dahulu. Aku akan beristirahat dan mengatur pola hidupku dengan lebih baik," ucap Hanifah dengan tekad. Umi Khafifah mengerti keputusan Hanifah, tetapi tetap merasa khawatir. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk putrinya. "Baiklah, sayang. Umi akan mencoba menghargai keputusanmu. Tetapi, jika kondisimu tidak membaik atau semakin memburuk, Umi akan langsung membawamu ke rumah sakit," kata Umi Khafifah dengan penuh kepedulian. Hanifah tersenyum, merasa bersyukur memiliki Umi Khafifah yang selalu memperhatikannya. Dia berjanji untuk tetap berkomunikasi dan meminta bantuan jika kondisinya memburuk. Siang harinya, suasana di ruang makan terasa hening. Hanifah duduk di meja makan dengan pandangan kosong, tidak menyentuh makanan di hadapannya. Laila, saudara iparnya, duduk di sebelahnya dan melihat keadaannya dengan kekhawatiran yang jelas terpancar dari wajahnya. Laila mendekati Hanifah dengan penuh kelembutan. Dia mengusap lembut pundak Hanifah dalam upaya memberikan sedikit kenyamanan. "Apa kamu tidak suka lauknya?" bisik Laila, bertanya dengan lembut kepada Hanifah. Hanifah menggelengkan kepala perlahan, menunjukkan bahwa bukan itu penyebabnya. "Aku tidak berselera makan, Kak," ucapnya dengan suara lemah. Laila memperhatikan wajah Hanifah yang pucat. Dia merasa hatinya terenyuh melihat kondisi saudara iparnya yang tidak baik. Dengan lembut, Laila menangkup kedua pipi Hanifah dan mencoba melihat wajahnya yang memucat. "Wajah kamu sangat pucat, Hanifah," ucap Laila dengan suara yang penuh kekhawatiran. Sambil mengusap pipi Hanifah. "Apa badan kamu terasa sakit juga?" Hanifah mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa dia merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Dia merasakan kelemahan dan ketidaknyamanan yang membuatnya tidak berselera makan. "Ya, Kak. Aku merasa tidak enak badan. Badanku terasa lelah dan sakit," jawab Hanifah dengan suara yang lemah, jujur atas keadaan yang dirasakannya saat ini. Setelah mendengar Hanifah mengeluh tentang rasa sakitnya, Laila merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu tentang cara Hanifah memegang tubuhnya, tentang nada suaranya, yang menimbulkan kecurigaan dalam pikiran Laila. "Hanifah, kamu merasa mual?" Laila bertanya, mencoba mencari tahu lebih banyak. "Tidak, Kak, hanya pusing saja," Hanifah merespon, suaranya lemah dan wajah pucat. "Tidak ada mual." Laila menatap Hanifah dengan intens, mencoba membaca apa yang mungkin disembunyikan oleh adik iparnya itu. "Sejak kapan kamu merasa seperti ini?" "Hanya hari ini, Kak." "Tapi kenapa, Kak Laila?" Hanifah bertanya, keningnya berkerut dalam kebingungan. Laila menggeleng, menutupi kecurigaannya dengan senyum lembut. "Tidak apa-apa, Dek. Hanya penasaran saja. Namun,
Dalam hati, Laila tidak bisa tenang. Ada sesuatu yang familiar dengan apa yang Hanifah alami. Sesuatu yang pernah dia rasakan sebelumnya, yang membuatnya merasa gembira dan takut pada saat yang sama. Bagaimana kalau kita pergi ke dokter? Hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Aku yang akan menemani kamu. Laila menawarkan, berharap Hanifah akan menerima. Tidak perlu, Kak. Ini hanya sakit biasa. Aku yakin sebentar lagi pasti sembuh. Hanifah menolak, suaranya penuh dengan ketegaran. Dia tidak mau terlalu merepotkan juga. Meski begitu, Laila bisa melihat keraguan di mata Hanifah, dan dia tahu, ini bukan sekedar sakit biasa. Ini adalah sesuatu yang mungkin akan merubah hidup mereka semua. Hanifah berusaha meyakinkan Laila bahwa dia baik-baik saja, tapi Laila tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar sakit biasa. Ada sesuatu dalam nada suara Hanifah, dalam cara dia menghindari kontak mata, yang membuat Laila semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Hanifah. Han, kamu yakin kamu baik-baik saja? Laila bertanya lagi, menatap Hanifah dengan pandangan penuh kekhawatiran. Hanifah mengangguk, berusaha tersenyum. Ya, Kak. Aku yakin ini hanya sakit biasa. Laila menghela nafas, merasa tidak yakin. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa memaksa Hanifah untuk berbicara jika dia tidak mau. Semua yang bisa dia lakukan adalah menawarkan dukungan dan memastikan bahwa Hanifah tahu bahwa dia ada untuk dia. Baiklah, Han. Tapi jika kamu merasa tidak enak, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Ya, kita bisa pergi ke dokter kapan saja, Laila menegaskan, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Hanifah mengangguk, tersenyum lemah. Terima kasih, Kak Laila. Laila tersenyum kembali, berusaha meredakan kekhawatiran dalam hatinya. Dia tahu ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang mungkin akan merubah hidup mereka semua. Tapi, untuk saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa Hanifah akan baik-baik saja. Setelah beberapa saat dalam diam, Hanifah akhirnya berbicara lagi. Sebenarnya, Kak, ada sesuatu yang aku rasakan. Sesuatu yang berbeda. Laila menoleh ke arah Hanifah, matanya penuh dengan kekhawatiran dan penasaran. Apa itu? Ceritakan. Hanifah menghela napas, tampak ragu sejenak sebelum akhirnya dia berbicara. Aku merasa ada yang berbeda, Kak. Aku merasa aneh saja dalam beberapa hari terakhir ini. Laila merasa jantungnya berdebar. Dia tahu apa yang mungkin Hanifah maksud, tapi dia tidak ingin melompat ke kesimpulan. Aneh bagaimana, Hanifah? Hanifah tampak mencari kata-kata, berusaha menjelaskan apa yang dia rasakan. Aku merasa lelah, Kak. Lebih lelah dari biasanya. Dan aku merasa tidak nyaman. Tidak seperti biasanya. Laila merasa napasnya terhenti sejenak. Itu semua, itu terdengar sangat familiar. Tapi dia tidak bisa langsung menarik sebuah kesimpulan. Mungkin kamu hanya kelelahan, Han. Mungkin kamu hanya perlu istirahat. Hanifah mengangguk, tampak lega. Mungkin Kak Laila benar, Kak. Mungkin aku hanya perlu istirahat. Tapi meskipun kata-kata Hanifah menenangkan, Laila tahu bahwa ada sesuatu yang lebih. Laila melihat Hanifah yang semakin lesu dan tidak mau makan. Dia bisa melihat bahwa Hanifah benar-benar tidak merasa baik. Tanpa ragu lagi, Laila memutuskan untuk membawa makanan ke kamar Hanifah. Hafifah pun membiarkan Laila menemani Hanifah. Dia juga merasa bingung dengan kondisi Hanifah yang justru semakin lemah.
Kalau seperti ini, Umi Khafifah akan memaksa Hanifah ke rumah sakit.